Jika darah keluarga kerajaan Jurang sudah membuatnya takut, maka apa yang ada di dalam darah Fang Muring saat ini membuatnya merasa dingin di sekujur tubuh, dan jiwanya seakan membeku dalam sekejap. Itu mustahil. Bagaimana mungkin kekuatan seperti itu ada dalam diri orang ini? Ini adalah kekuatan terlarang yang paling tak terkatakan di jurang maut, bukankah itu sudah lama dimusnahkan? Ledakan. Jiwa sang guru jiwa bergetar hebat bagaikan tersambar petir, dan dia menjadi kaku tak menentu. Di klan Abyss, hierarkinya sangat ketat. Keluarga kerajaan Abyss adalah eksistensi tertinggi yang memerintah seluruh klan Abyss saat itu. Namun, dengan tingkat kultivasi Master Dao Jiwa saat itu, bahkan jika dia benar-benar menghadapi keluarga kerajaan Abyss, setidaknya dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi mereka. Lagi pula, meskipun garis keturunan keluarga kerajaan Abyss kini telah menghilang, mungkin saja masih ada garis keturunan yang diwariskan. Namun, di dalam jurang, selain keluarga kerajaan Abyss, ada juga keberadaan yang mengerikan. Keberadaan mengerikan itu pernah menyebabkan bencana dahsyat di jurang dan hampir menggulingkan kekuasaan keluarga kerajaan Abyss. Itu, napas Abyss Reverser. Mustahil, orang itu sudah mati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil garis keturunannya bisa diwariskan. Kenapa? Ledakan. Pada saat ini, seluruh tubuh Soul Dao Master bergetar hebat, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Jauh di lubuk jiwa Fang Muring, sang guru jiwa melihat sosok samar yang tak terjelaskan. Sosok ini membelakanginya, diselimuti kabut terlarang yang tak berujung. Ia mengenakan jubah malam yang dipadatkan dari kekacauan jurang. Ia kuno dan abadi, seolah telah ada sejak awal waktu di dunia. Itu dia. Waktu itu, aku pernah bertemu dengannya sekali, dan kenangan itu terukir selamanya di hatiku. Pada saat ini, Master Dao Jiwa merasa seolah-olah kembali ke miliaran tahun yang lalu. Saat itu, ia baru saja berharap untuk menyentuh ranah Master Dao ketika ia menyaksikan perang yang melanda seluruh jurang. Tak terhitung banyaknya orang kuat yang bangkit ke angkasa dan berjuang keras, berusaha menekannya. Pada akhirnya, darah mengalir deras seperti sungai dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Dia pernah berkata bahwa dia akan menggunakan dirinya sendiri untuk menentang nasib seluruh klan Abyss. Dia melakukannya juga. Pada akhirnya, dengan kekuatannya sendiri, dia mengubah seluruh pola jurang dan bahkan hampir menggulingkan kekuasaan keluarga kerajaan jurang. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Sekarang, sosok seperti itu muncul di lubuk jiwa Fang Muring dan muncul di mata sang Master Jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan ketakutan? Berdengung. Ketika sang guru jiwa ketakutan, dia seperti samar-samar melihat sosok di kedalaman jurang tak berujung itu perlahan berbalik, sepasang mata dingin memandang ke arahnya, tiba-tiba membentangkan langit dan bumi serta tahun-tahun yang tak berujung, menatap dingin ke arah jiwanya. Ledakan. Hanya dalam sekejap, jiwa sang guru jiwa yang tersisa membeku dan tertekan di bawah tatapan ini, dan suara Dao Agung yang tak berujung bergema langsung di kedalaman jiwanya. Siapakah yang menginginkan penggantiku? Di dalam kegelapan, suatu kekuatan mengerikan turun langsung ke jiwa Soul Master yang tersisa. Dengan suara retakan, jiwa Master Dao Jiwa yang tersisa tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak, sang Master Jiwa meraung melengking. Jika ia adalah jiwa dewa di puncak kejayaannya, ia mungkin mampu menahan aura terlarang ini. Namun kini, ia hanyalah jiwa sisa yang terluka parah. Bagaimana ia bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Hanya dalam sekejap, kekuatan jiwa yang tersisa dari Soul Master runtuh seketika, berubah menjadi kekuatan jiwa yang mengerikan dan murni, dan menyatu ke dalam jiwa Fang Muring. Ledakan. Di dunia luar, energi jiwa Fang Muring tiba-tiba melonjak, seperti jurang atau penjara. Setelah menghancurkan sisa kekuatan jiwa dari Soul Master, tatapan ini sekali lagi menatap pecahan jiwa Qin Chen di atas lautan jiwa Fang Muring. Ada satu lagi, mendengus. Dengan teriakan rendah dan dingin, pecahan jiwa Qin Chen disambar petir, tiba-tiba mengeras, dan retakan muncul di tempat. Itu, wajah Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Meskipun ia belum pernah melihat wajah sosok yang samar ini, ia bisa merasakan kengerian dan kekuatan sosok tersebut. Tatapan itu tak kalah kuat dari pria kuat manapun yang pernah dilihatnya.
Tatapan itu langsung menembus zaman, melintasi garis waktu yang tak berujung, dan merasuk ke dalam jiwa Qin Chen. Terlebih lagi, ada kekuatan lain yang mengikuti jiwa Qin Chen dan turun ke lautan jiwa Qin Chen, menyebabkan lautan jiwa Qin Chen melonjak hebat dan berubah menjadi tsunami. Tidak bagus. Qin Chen dipenuhi keringat dingin dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa di lubuk hati terdalam Fang Muring, terdapat eksistensi yang begitu mengerikan. Tidak, dulu ketika Fang Muring dan aku berada di alam semesta asal, roh dan jiwa kami telah menyatu satu sama lain. Perpaduan jiwa kami telah mencapai titik penyatuan jiwa dan raga. Aku belum pernah melihat keberadaan seperti itu sebelumnya. Mengapa sekarang? Qin Chen tidak dapat mempercayainya. Mengingat kedekatan antara dirinya dan Fang Muring, apapun yang tersembunyi di lubuk hatinya, Fang Muring seharusnya sudah melihatnya. Mereka berdua berkomunikasi secara terbuka, tetapi mengapa ada keberadaan seperti itu yang belum terungkap? Dengan makhluk yang begitu kuat, ketika sesuatu terjadi antara dia dan Fang Muring sebelumnya, bukankah itu berarti pihak lain dapat melihat dan merasakannya sepenuhnya, seperti apa yang terjadi padanya? Klik. Namun, saat ini, Qin Chen tak bisa lagi berpikir sebanyak itu, karena saat tatapan ini turun, jiwa Qin Chen membeku di tempat, bergetar hebat, dan hampir hancur. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada Soul Master sebelumnya. Setelah memasuki lautan jiwa Qin Chen, tatapan ini langsung melihat istana 10 kesengsaraan jauh di dalam lautan jiwa Qin Chen, dan juga melihat sisa kekuatan Fang Muring di tubuh Qin Chen. Aku tidak bersih lagi. Sosok di lubuk jiwa Fang Muring tiba-tiba bergetar, mengguncang miliaran ruang, menghancurkan ribuan bintang, dan menampakkan niat dingin dan membunuh. Keberadaanku mulia dan agung. Bagaimana mungkin ia hancur hanya karena cinta antara pria dan wanita? Suara dingin tiba-tiba terdengar di lubuk jiwa Qin Chen, dan kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menimpanya. Klik. Jiwa Qin Chen, setelah terobosannya, hampir tidak dapat menahannya dan hampir hancur di tempat. Tidak bagus. Qin Chen dipenuhi keringat dingin dan kelopak matanya berkedut. Pria ini sepertinya agak sulit diajak bicara. Dia tahu dia dan Fang Muring adalah suami istri, tapi dia tetap ingin mengutamakan keadilan di atas cinta. Apa-apaan ini? Mata Qin Chen dingin, jiwanya gemetar, dan dia hendak mengaktifkan kekuatan penghakiman. Tidak peduli apa yang dipikirkannya, jika dia berani melakukan sesuatu padaku, dia harus menanggung konsekuensinya. Tapi pada saat ini, berdengung. Jauh di dalam jiwa Qin Chen, secercah kekuatan sisa yang ditinggalkan oleh cahaya putih yang diubah oleh buku kuno itu tiba-tiba menyebar. Hanya sedikit sisa kekuatan saja membuat eksistensi mengerikan ini tiba-tiba tercengang. Yaitu, sosok menawan itu tiba-tiba membeku, tatapannya kosong dan dipenuhi rasa tidak percaya. "Mengapa kamu di sini?" Ledakan. Sosok cantik itu memiliki ekspresi yang rumit dan ngeri, tatapannya langsung runtuh dan menghilang, dan dia sepenuhnya menarik diri dari lautan jiwa Qin Chen, tidak berani menyentuh kekuatan terlarang. Pada saat yang sama, sosok di lubuk jiwa Fang Muring perlahan tenggelam ke dalam jurang tak berujung dalam keterkejutan yang tak dapat dijelaskan, dan menghilang tanpa jejak. Hanya Fang Muring yang tersisa melayang di udara. Setelah menyerap sisa jiwa klon Master Jiwa, auranya melonjak dan berubah menjadi badai kekuatan jiwa yang mengerikan, menyapu keempat penjuru. Panggilan. Melihat ini, Qin Chen menghela napas lega dan merasa lega. Tidak, Mo Nianli. Tiba-tiba teringat sesuatu, Qin Chen segera menoleh dan memindahkan pikiran spiritualnya ke tubuh jiwa Mo Nianli. Saat ini, sang Master Jiwa hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Melihat hal ini, ia sangat terkejut dan marah. Ia tidak berani menyerang Fang Muring, dan tatapannya tertuju pada bagian terdalam jiwa Li Shen yang jahat. Memangnya kenapa kalau mereka dari keluarga kerajaan abis? Garis keturunan kerajaan itu luas dan tak terbatas. Ada banyak orang dengan garis keturunan kerajaan di abis ini. Mungkin itu hanya cabangnya. Kalau aku tidak bertindak sekarang, aku takut aku akan mati. Hancurkan. Awalnya, Master Dao Jiwa telah menyerah untuk mengambil alih tubuh Mo Nianli dan hanya ingin mengincar Fang Muring. Namun kini, setelah jiwa yang tersisa di tubuh Fang Muring musnah, harapan terakhir hanya bisa jatuh pada Mo Nianli. Anak ini masih muda. Kekuatan garis keturunannya telah diwariskan turun-temurun entah sudah berapa generasi. Mungkin ada kemungkinan
Sang guru jiwa memperlihatkan ekspresi yang ganas di wajahnya saat ia tiba-tiba menyerbu bagian terdalam jiwa roh jahat itu. Tidak, aku belum menemukan ayahku, dan aku belum menghormati Paman Qin dengan benar. Bagaimana mungkin aku mati di sini? Iblis meraung dengan suara seperti anak kecil, dan dari lubuk jiwanya, aura mengerikan tiba-tiba terpancar keluar. Ledakan, gelombang kekuatan ini benar-benar menekan jiwa yang tersisa dari Soul Master di tempat. Mustahil, ini adalah kekuatan inti tertinggi keluarga kerajaan Abyssal. Orang ini bukan hanya keturunan keluarga kerajaan, tetapi juga inti dari satu garis keturunan Holy Vein keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin? Bukankah semua Holy Vein keluarga kerajaan telah musnah? Bagaimana mungkin masih ada yang selamat? Sang guru jiwa berteriak histeris, dengan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Ledakan. Pada saat ini, pikiran jahat di depannya tengah terbangun dengan gila-gilaan, dan lautan jiwanya bergelora hebat dan terus meluas. Aura mengerikan asal-usul jurang muncul dari Mo Nianli, seolah-olah memang terlahir seperti itu. Berdengung, aura tak berujung memenuhi udara, dan di inti jiwa Mo Nianli, matanya tiba-tiba terbuka, dan sepasang aura dingin dengan niat jahat tak berujung menyebar, dan dalam sekejap jatuh ke tubuh Soul Master di kejauhan. Kaulah yang hanya ingin mengambil alih tubuhku dan menghalangiku berbakti kepada Paman Qin di masa depan. Ledakan, suatu kehendak yang mengerikan terpancar, dan suara dingin dengan niat membunuh yang tak berujung turun ke jiwa Soul Master dalam sekejap. Ledakan, hanya dari tatapan dan raungannya saja, Soul Dao Master merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang padanya, dan seluruh tubuhnya tampak hancur. Ini adalah tekanan dari keluarga kerajaan Abyss. Jika dia berada di puncaknya, dengan tingkat kultivasi Mo Nianli saat ini, dia tentu tidak akan takut. Namun sekarang, dia hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, dan dia tidak mampu melawan. Seekor harimau yang sedang dalam kesulitan diganggu oleh seekor anjing, aku sangat. Sang Master Jiwa tak bisa lagi mengeluh. Ia benar-benar melihat sesuatu yang aneh hari ini. Orang macam apa yang ia temui? Melarikan diri, meledak, bara apinya beterbangan ke langit. Sang guru jiwa murka, dan sisa-sisa jiwanya meledak di tempat. Ledakan, cahaya jiwa yang tak berujung itu pun musnah, dan salah satu gumpalan jiwa melesat keluar dari pikiran Mo Nianli secepat kilat dan melesat menuju penguasa domain hukuman penjara terdekat. Ini adalah harapan terakhirnya untuk mengambil alih tubuh lain, bersambung. Pada saat ini, Master Jiwa yang putus asa itu melakukan perlawanan terakhir dan tiba-tiba menggunakan metode rahasia untuk meninggalkan sebagian jiwanya dan meledak di tubuh Mo Nianli. Pada saat yang sama, jiwa terakhir yang tersisa melarikan diri dari lautan jiwa Mo Nianli seperti jangkrik yang lepas dari cangkangnya. Ledakan. Jiwa yang tersisa ini, dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan, berubah menjadi cahaya jiwa yang tak terlihat dan tiba-tiba turun ke kepala penguasa domain hukuman penjara. Menyesali, penyesalan yang tak berujung. Pada saat ini, hati Master Jiwa Dao dipenuhi dengan penyesalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang hanya tinggal sedikit sisa jiwanya yang tersisa, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan berakhir seperti ini. Kenapa? Aku sudah sangat berhati-hati, kenapa? Sang guru jiwa merasakan keputusasaan dan keengganan dalam hatinya. Pada saat ini, dia merasa patah semangat, bahkan lebih putus asa daripada saat dia dikepung oleh banyak orang kuat setingkat Dao Lord di Soul Burial Abyss. Selama bertahun-tahun, dia telah berada di Soul Burial Abyss dengan tujuan merasuki tubuh lain. Meskipun Soul Burial Abyss dikenal sebagai area terlarang, ada juga beberapa master domain tingkat atas yang memasuki Soul Burial Abyss untuk berlatih di setiap era. Namun di mata sang guru jiwa, jika tidak cukup menarik, akan lebih baik baginya untuk berlatih keras dan membentuk tubuh baru sendiri, daripada mengambil alih tubuh yang tidak memiliki masa depan dan membatasi harapan masa depannya. Baru setelah dia melihat Qin Chen, dia pertama kali memiliki keinginan untuk mengambil alih tubuhnya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa saat pertama kali dia mencoba memiliki tubuh lain, dia akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Sekarang, jiwaku telah berulang kali terkoyak, dan aku harus menemukan tubuh untuk dihuni. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasiku saat ini, keributan di jurang pemakaman jiwa pasti akan menarik perhatian beberapa Master Dao di masa lalu.
Jika mereka mengetahui kondisiku saat ini, aku khawatir nyawaku akan terancam. Nah, hanya dia yang bisa melakukannya. Penguasa Dao Jiwa memandang penguasa domain hukuman penjara di bawah dan mendesah dalam hati. Dia benar-benar meremehkan penguasa domain api lilin dan penguasa domain Lianqi. Selain Qin Chen dan dua lainnya, hanya penguasa domain hukuman penjara yang hanya selangkah lagi menjadi penguasa Tao, dan hampir tidak menarik perhatiannya. Dengan kekuatan anak ini, begitu aku berhasil menguasai tubuhnya dan menyatukan energi jiwa-jiwa yang tersakiti di seluruh jurang pemakaman jiwa, seharusnya tak akan jadi masalah bagiku untuk memasuki alam Dao Master dalam sekali jalan. Saat itu, dengan kultivasi setingkat Dao Masterku, aku mungkin masih bisa melawan anak ini. Master Dao Jiwa bertekad dalam hatinya. Di saat kritis, seluruh jiwanya berubah menjadi gelombang tak terlihat dan langsung memasuki pikiran Master Domain Hukuman Penjara. Tidak bagus. Penguasa domain hukuman penjara begitu ketakutan hingga ia hampir kehilangan jiwanya. Saya hanya menikmati acaranya, kok tiba-tiba musibah menimpa saya. Tuan, selamatkan aku. Sang penguasa domain hukuman penjara langsung mengeluarkan raungan yang amat menakutkan, dan sorot matanya tiba-tiba berubah amat ganas. Akulah yang akan bertanggung jawab atas hukuman abisal di masa depan. Bagaimana mungkin aku dirasuki di sini? Sialan, aku tidak peduli siapa kau, pergilah dari sini. Penguasa wilayah hukuman penjara murka dan meraung histeris. Kekuatan hukuman penjara yang mengerikan tercurah bagai lautan, meletus dari tubuhnya dalam sekejap dan menyapu dunia. Ledakan, petir neraka yang tak berujung memenuhi langit dan bumi, memusnahkan segalanya. Pada saat ini, penguasa domain hukuman penjara bertarung sekuat tenaga. Dia telah berjuang keras selama bertahun-tahun di bawah komando Tuan Midao, dan sekarang dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti Qin Chen dari Laut Semesta, bahkan meninggalkan moral dan jiwanya sendiri untuk mencapai titik ini. Bagaimana kau bisa mati di sini dengan cara yang memalukan seperti itu? Jika kau ingin menguasai tubuhku, tidak peduli siapapun kau, aku akan melawanmu. Ledakan, petir tak berujung menyambar, dan jiwa sisa Master Dao Jiwa memasuki lautan jiwa Master Domain Hukuman Penjara. Dalam sekejap, jiwa itu disambar petir tak berujung, dan rasa sakit yang hebat terus menjalar ke jiwa sisa Master Dao Jiwa. Sialan, wajah penguasa Dao Jiwa juga menunjukkan ekspresi ganas. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan penguasa domain hukuman penjara akan begitu mengerikan. Hukuman guntur jurang. Penguasa domain hukuman neraka saat ini mengendalikan kekuatan hukuman petir abisal. Jika ia berada di puncak kejayaannya, tentu saja ia tak kenal takut, tetapi kini ia hanyalah jiwa yang tersisa, dan setelah menderita pukulan berat terus-menerus, ia benar-benar merasa sedikit mati rasa. Seekor harimau di dataran yang runtuh diganggu oleh seekor anjing. Hanya beberapa dari mereka yang baik-baik saja, tetapi kau, seorang Master Dao setengah langkah, benar-benar ingin melawanku. Kau sedang mencari kematian. Ledakan, kekuatan spiritual mengerikan milik penguasa Dao Jiwa menembus semua rintangan, membangkitkan petir besar di sepanjang jalan, dan menyerbu dengan ganas ke kedalaman lautan jiwa penguasa domain hukuman penjara. Tuan, selamatkan aku. Penguasa domain hukuman penjara berteriak ngeri, dan pada saat yang sama, kekuatan penghakiman mengerikan yang dirasakannya dari Qin Chen muncul dalam benaknya. Ledakan, kekuatan hukuman petir dengan pesona unik merasuki tubuh utama domain hukuman penjara. Pada saat kritis hidup dan mati ini, penguasa domain hukuman penjara benar-benar menyentuh jejak kekuatan penghakiman di tubuh Qin Chen. Kekuatan penghakiman yang mengerikan langsung menghancurkan jiwa sang guru jiwa hingga berkeping-keping, membuatnya dipenuhi luka. Kekuatan ini, penguasa Dao Jiwa terkejut dan marah. Ia tak menyangka penguasa domain hukuman penjara mampu memahami kekuatan hukuman guntur yang begitu mengerikan. Namun sudah terlambat. Meskipun penguasa domain hukuman penjara merasakan sentuhan istimewa Dao Agung di saat kritis, penguasa Dao Jiwa telah tenggelam dalam jalur jiwa selama bertahun-tahun. Dalam keadaan terburu-buru, penguasa domain hukuman penjara masih belum mampu menghentikan penguasa Dao Jiwa dan diserbu oleh penguasa Dao Jiwa ke bagian terdalam inti jiwanya. Tidak, tampaknya roh Master Dao Jiwa akan terukir di bagian terdalam jiwa Master domain hukuman penjara. Tiba-tiba, dari lubuk jiwa penguasa domain hukuman penjara yang terdalam, sebuah kekuatan jiwa yang tak terlihat muncul.
Itu adalah tanda yang diukir Qin Chen di lubuk jiwa penguasa domain hukuman penjara yang terdalam. Tuan Jiwa, apa yang kau lakukan? Suara Qin Chen bergema di benak Tuan domain hukuman penjara. Kekuatan spiritual yang mengerikan langsung turun, menjelma menjadi wujud Qin Chen, dan menatap Tuan Jiwa dengan dingin. Tuan, penguasa wilayah hukuman penjara sangat gembira dan berseru kegirangan. Ia menatap bayangan Qin Chen di atas lautan jiwanya dengan penuh semangat. Ini adalah kejutan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena selamat dari bencana. Rasanya seperti berpindah dari neraka ke surga dalam sekejap. Jika penguasa Dao Jiwa ingin sepenuhnya mendominasi penguasa domain hukuman penjara, ia harus memusnahkan kekuatan spiritual yang diukir oleh Qin Chen. Tetapi dengan kekuatan Soul Master saat ini, bagaimana dia bisa memusnahkan jiwa Qin Chen? Persetan denganku, Master Soul Dao benar-benar putus asa dan mati rasa. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengerang kesakitan. Dalam kondisinya saat ini, bagaimana dia bisa memusnahkan jiwa Qin Chen? Penyelesaian, suara putus asa penguasa Dao Jiwa bergema di seluruh langit dan bumi. Gumpalan jiwa terakhir yang tersisa ini tiba-tiba membubung tinggi, mencoba keluar dari lautan jiwa penguasa domain hukuman penjara dan melarikan diri dari sini. Master Dao Jiwa, bisakah kau melarikan diri? Qin Chen menatap sisa jiwa Soul Dao Master dengan tatapan dingin. Harus dikatakan bahwa Qin Chen juga sangat mengagumi metode jiwa Master Jiwa. Setidaknya, Qin Chen tidak punya waktu untuk menghentikan beberapa teknik rahasia Master Jiwa. Jika Fang Muring dan Mo Nianli tidak mempunyai cara khusus mereka sendiri, Sang Master Jiwa pasti sudah berhasil sejak lama. Dia bahkan tidak meninggalkan jejak jiwa dalam pikiran penguasa domain hukuman penjara, dan penguasa domain hukuman penjara telah dirasuki oleh penguasa Dao Jiwa. Namun terlepas dari kekagumannya, Qin Chen tidak akan membiarkan Soul Master lolos dengan mudah. Berdengung, Qin Chen mengulurkan tangan besarnya, yang berubah menjadi tangan jiwa yang menakutkan dan langsung menyelimuti Soul Master. Penyakit, bahkan dalam kondisinya saat ini, penguasa Dao Jiwa tiba-tiba meledak dengan kekuatan cahaya jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekejap. Kekuatan cahaya jiwa ini dengan cepat merobek belenggu Qin Chen dan melesat keluar dari pikiran penguasa domain hukuman penjara. Namun, ia dikelilingi oleh beberapa orang kuat termasuk Qin Chen, Fang Muring, dan Mo Nianli. Ledakan, di atas langit dan bumi yang luas, Qin Chen dan dua orang lainnya berubah menjadi jaring langit dan bumi yang menakutkan, menghalangi dunia dimensi yang lebih tinggi dan semua rute pelarian Soul Master. Terlebih lagi, Qin Chen mengembangkan kekuatan guntur, dan kekuatan guntur yang pekat melonjak dan berkelok-kelok, menyapu langit dan bumi. Selain kekuatan Laut Mati, ada kekuatan keluarga kerajaan Abis Mo Nianli. Selain kekuatan keluarga kerajaan Abis, ada kekuatan Abis khusus milik Fang Muring, yang melawan langit dan bumi, berubah menjadi tirai cahaya tak terlihat, dan turun ke tingkat dunia tak terlihat. Akhirnya, di luar semua kekuatan itu, ada kekuatan Laut Mati Qin Chen yang tak terbatas. Laut Mati yang luas mendidih dan bergelora, menutupi langit dan matahari, dan sepenuhnya menyelimuti dunia ini. Guru Dao Jiwa, menyerahlah. Qin Chen menatap Master Dao Jiwa dengan acuh tak acuh. Hahaha, menyerah. Beraninya kau. Wajah Master Dao Jiwa tampak garang, matanya marah. Kau dari Laut Semesta, dan aku adalah Master Dao dari Abis. Antara kau dan aku, ada jurang kebencian yang tak berujung. Apa kau pikir aku akan menyerah padamu seperti orang-orang tak bermoral itu? Wajah Soul Dao Master sedingin es. Mustahil, akulah Soul Dao Master. Aku telah melawan banyak Abis Dao Master di masa lalu dan tak pernah menyerah. Bagaimana mungkin aku menyerah padamu hari ini hanya untuk bertahan hidup? Paman Qin memintamu menyerah untuk memberimu kesempatan hidup, tapi kau masih berani bersikap sombong. Mo Nianli mendengus dingin dan berteriak dengan marah. Hahaha, kalian benar-benar idiot. Kalian jelas orang kuat dari klan Abisku, tapi kalian menganggap musuh sebagai ayah kalian dan menyerah pada yang lain. Master Dao Jiwa menatap Mo Nianli dan Fang Muring dengan tatapan marah, tahukah kalian bahwa tidak ada orang baik di Laut Semesta? Sebagai anggota keluarga kerajaan Abis dan para retrograde, kalian seharusnya berjuang untuk Abis. Bagaimana kalian bisa melakukan hal seperti itu? Orang-orang tercela dari Laut Semesta ini akan meninggalkanmu cepat atau lambat setelah mereka memanfaatkanmu.
Ambil saja aku sebagai contoh. Jika aku menyerah, aku takut di saat berikutnya, anak ini akan memurnikan jiwaku dan memperkuat dirinya sendiri. Karena kita semua akan mati, mengapa aku harus takut? Meskipun sang guru jiwa hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, ia masih dipenuhi dengan niat membunuh dan semangat kepahlawanan. Siapa bilang aku ingin memurnikan jiwamu? Qin Chen tiba-tiba mencibir ketika mendengar ini. Jika kau tidak memurnikan jiwaku, apa kau akan membiarkanku hidup? Sang Master Dao Jiwa mencibir, kau berasal dari Laut Semesta, bagaimana kau bisa begitu baik? Dia tidak akan pernah percaya bahwa Qin Chen akan membiarkannya pergi. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi, tapi aku bisa menjamin kau akan hidup. Aku bahkan bisa membantumu pulih ke tingkat kultivasi puncakmu, kata Qin Chen dengan tenang. Kau, biarkan aku memulihkan kultivasiku ke tingkat puncak. Tanya Master Dao Jiwa dengan nada meremehkan, sambil mencibir. Tidakkah orang ini merasa dirinya bodoh? Kau tidak percaya? Qin Chen tersenyum. Aku hanya punya satu jiwa tersisa. Jika aku ingin memulihkan kultivasiku ke puncak, aku harus mengambil alih tubuh lain sesegera mungkin. Bisakah kau melakukannya? Sang Master Jiwa mencibir, bersambung.